semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersbuno Arif dari Forum News Network, Ketua Badan Pengawas Pemilu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja itu menyatakan bahwa penerimaan dana atau pinjaman dana dari Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno yang disebut-sebut 50 miliar, walaupun sebenarnya faktanya itu 90 miliar, walaupun itu sudah dinyatakan katanya lunas bersamaan dengan Anies menang sebagai pasangan Anies dan Sandi menang pada Pilkada DKI 2017, itu termasuk dalam pelanggaran pidana dana pemilu ya, karena disebutkan di situ bahwa dalam aturannya untuk dari perorangan itu sumbangan itu maksimal 75 juta, sementara dari swasta itu sampai 750 juta. Nah, kalau ini 50 miliar ini jadi dana yang besar sekali, dan ini ada kata Rahmat Bagja itu adalah pelanggaran pemilu. Nah, yang jadi saya akan mengajak Anda untuk mendiskusikan soal ini dengan Pak Hamdani. Beliau ini kan dulu eselon 1 di Kementerian Dalam Negeri, staf ahli Menteri Dalam Negeri bidang ekonomi dan pembangunan, dan beliau terlibat dalam pembahasan ini tentang Undang-Undang Pilkada tahun 2016 ya. Beliau ini pada waktu itu ikut membahas apakah betul bahwa pinjaman seperti itu yang diberikan oleh Sandiaga Uno itu merupakan bentuk dari pelanggaran dana pemilu, karena itu bisa dipidana. Assalamualaikum Pak Hamdani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yasu. Yes, oke. Jadi ini gimana sebenarnya, kan Bapak terlibat ya dalam pembahasan undang-undangnya. Itu betulkah memang seperti itu, seperti dikatakan oleh Pak Rahmat Bagja bahwa ini sebenarnya pelanggaran pidana pemilu ya, tapi memang itu sudah tidak bisa dipidana lagi karena itu sudah terjadi, udah lampau gitu ya. Masa jabatannya pun sudah selesai. Jadi sebenarnya bagaimana nih Pak Hamdani? Baik, Mas Yasu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang yang pertama sebelum kita membahas berkaitan dengan permasalahan ini, kan sudah ada PKPU nomor 3, ya, peraturan KPU nomor 3 tahun 2002. Itu mengatur tentang agenda untuk pemilu di 2024. Artinya kalau kita main sepak bola, ini udah kick off. Jadi kalau sudah halnya demikian, maka semua pihak, khususnya ya, otoritas dalam kaitan dengan apakah penyelenggara pemilu dan juga pengawas pemilu, itu harus hati-hati dalam memberikan pernyataan atau memberikan statement. Karena tentunya apapun namanya, apakah bicara atas nama pribadi, mungkin Ketua Bawaslu ini berbicara, Rahmat Bagja ini Pak Rahmat Bagja bicara atas nama pribadi. Tetapi selaku Ketua Bawaslu, itu kan tidak mudah memisahkan antara personal dengan lembaga. Hal yang seperti ini mungkin Mas Hersu masih ingat ya, ketika Ketua KPU ya, itu sampai memberikan statement tentang penyelenggaraan pemilihan ya, yang tentunya secara tertutup, proporsional tertutup ya. Ini kan sistem proporsional tertutup dan terbuka ya, dan ya, beliau menyatakan cenderung tertutup. Jadi seolah-olah Ketua KPU ini dinilai ya memberikan afirmasi atau keberpihakannya kepada sistem proporsional tertutup yang selama ini kan kita sudah beberapa kali pemilihan legislatif dilakukan secara proporsional terbuka. Nah, ini kan jadi menghangat jadinya. Hal-hal seperti ini karena kita sudah masuk agenda, apalagi 2023 ini adalah tahun politik, maka para penyelenggara ataupun pengawas, kalau KPU itu penyelenggara, kalau Bawaslu itu badan pengawas, lembaga pengawas pemilu, itu tentunya berupaya kalau menyampaikan statement itu tidak menjadi kontraproduktif. Kenapa demikian? Kalau statement seorang apakah itu KPU ataupun juga Bawaslu sampai merugikan pihak-pihak tertentu ya, dalam proses konsultasi nanti,
maka pihak yang dirugikan itu dapat mengadukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Nah, kita kan mungkin Mas Hersu mesti mengetahui juga tidak sedikit komisioner KPU atau juga komisioner Bawaslu yang diadukan kepada DKPP. Nah, saya akan tentunya DKPP itu sekretariatnya berada di Kementerian Negeri. Jadi sekretariat DKPP itu berada di Kementerian. Saya kebetulan pada saat Undang-Undang 10 2016 ini prosesnya waktu masih rancangan itu, saya terlibat dalam pembahasan. Jadi sebagai unsur pemerintah karena saya tentunya berada di Kementerian Negeri, saya terlibat di dalam pembahasan rancangan undang-undang yang nantinya menjadi undang-undang 16 tahun 2000, undang-undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Ini tentunya saya relatif cukup paham ya apa yang dikatakan oleh oleh ketua Bawaslu. Pertama, kalau kita lihat apakah itu ada pidana apa tidak, itu tidak sulit menemukannya. Jadi tidak perlu sekelas ketua Bawaslu itu, ya mungkin yang orang-orang yang bisa membaca aturan undang-undang ini tidak tergolong pidana. Itu sudah pasti tidak tergolong pidana ya. Tidak bisa dipastikan tidak tergolong pidana ya. Gimana kalau Anda bisa memastikan itu? Kan ada aturannya, batas pemberian sumbangan. Ya, di aturannya jelas di aturan bagaimana pidana mana yang tidak ya. Kemudian kedua, mungkin ada pertanyaan lagi. Apakah peristiwa ini bisa kalau umpamanya selama masa jabatan kalau Anies masih dalam jabatannya, apakah bisa berakibat nggak untuk diberhentikan? Itu saya katakan tidak bisa. Karena di Undang-Undang 23 itu 2014 tentang pemerintah daerah itu diatur hal apa saja yang bisa memberhentikan. Ada pasal-pasal yang mengatur tentang pemberhentian daripada kepala daerah atau seorang gubernur. Maka kalau kita baca di dalam pasal 78 ayat 2 huruf A, yang dapat diberhentikan itu adalah kalau dia dalam kaitan dengan berkaitan dengan pilkada, ya dari semua sanksi yang ada di pilkada atau yang bisa memberhentikan kepala daerah atau seorang gubernur atau bupati wali kota itu di sini dikatakan dikatakan menggunakan dokumen dan atau keterangan palsu sebagai persyaratan ya pada saat pencalonan kepala daerah, wakil daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang menerbitkan dokumen tersebut. Jadi kalau umpama bahasanya di sana ada dokumen, misalnya ijazah, kan ada beberapa kepala daerah yang ternyata diberhentikan itu ketika dia memasukkan dokumen dalam kaitan dengan ijazah. Nah, itu. Tapi di luar itu, di luar penggunaan dokumen palsu dalam kaitan dengan proses pencalonan, tidak ada peristiwa-peristiwa yang dimasukkan di dalam Undang-Undang 10 2016 itu sebagai sanksi pidana yang berdampak terhadap pemberhentian kepala daerah. Jadi di sini jelas ya jangan sampai nanti ada pandangan dan itu juga merugikan ya. Jadi merugikannya begini. Kalau di framing, oh ternyata kalau ini ketahuan pada waktu menjabat bisa berhenti Anies dan sebagainya. Tidak, saya katakan saya tentu lebih paham tentang Undang-Undang 24 2000 tadi Undang-Undang 23 2014 itu tentang pemerintah daerah. Tidak ada pasal-pasal lain ya yang berkaitan dengan peristiwa pilkada yang dapat yang dihubungkan dengan Undang-Undang 10 tahun 2016 itu yang bisa memberhentikan. Jadi sah adanya Anies selama masa gubernur tadi. Jangan kesan orang, oh ini karena diungkapkan setelah Anies menjadi gubernur, menjadi tidak jadi perbuatan hukum. Nah, tidak begitu, hanya kalaupun Anies masih dalam menjabat, maka apa yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu itu tidak sampai kepada perbuatan yang dapat menyebabkan kepala daerah diberhentikan. Satu. Sekarang pertanyaan berikutnya, apakah itu perbuatan pidana? Pertama harus kita cermati dulu. Aturan pidana itu kan mengatur sumbangan. Jadi harus lihat di sumbangan.
Jadi sumbangan itu memang ada batasannya. Batasannya itu dikatakan bahwa kalau untuk perorangan tadi diberikan batasan 75 juta dan kemudian 750 juta untuk yang sifatnya yang bukan perorangan, yang untuk badan. Nah, ini kalau yang kalau 75 juta, ya kalau itu dikatakan sumbangan. Tetapi hal ini bukan sumbangan, agak berbeda hanya. Karena sumbangan itu kan jelas apa siapa penyumbangnya, apakah dia perorangan ataupun juga badan. Jadi sekali lagi ketentuan berkaitan dengan pasal sanksi menyangkut sumbangan tersebut yang melebihi batas itu, sebagaimana disinyalir oleh Ketua Bawaslu itu tidak terpenuhi. Itu satu ya. Jadi kalau hanya demikian, saya pertama mengatakan jangan mudah mengatakan itu peristiwa pidana. Kenapa demikian? Harus kita paham juga Bawaslu itu maka sampai sekarang tidak ada namanya CPNS di Bawaslu, tidak ada namanya penyidik pegawai negeri sipil di Bawaslu yang dapat menyidik suatu peristiwa pidana. Karena tidak ada, maka di Bawaslu itu dilengkapi dengan organ yang namanya Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Kak Kumdu itu. Siapa itu? Penyidiknya berasal dari Polri dan penuntutnya dari Kejaksaan. Jadi tentunya ini sesuai kan. Jadi artinya kalau ada peristiwa pidana yang berkaitan dengan pilkada, maka gak inilah Sentra Penegakan Hukum Terpadu lah yang menangani. Jadi tentu kita berharap tidak mudah nantinya komisioner baik nantinya di pusat ataupun di provinsi dan di kabupaten kota itu memberikan statement suatu peristiwa-peristiwa itu dikatakan pidana karena Bawaslu ini dia melaporkan peristiwa itu kepada Gakmundu tadi atau kepada aparat penegak hukum, kepolisian atau kejaksaan. Jadi tidak serta-merta menyatakan itu sebagai oh ini ada pidana atau apa tadi kan. Itu mungkin sangat kita menyayangkan. Harapan kita adalah untuk menjaga kondusivitas proses kontestasi atau proses pemilu kita yang bersih dan juga yang bermartabat dan juga yang netral dan segala macam tadi, hal-hal seperti itu tidak terulang lah untuk hal-hal yang lain ya. Jadi supaya nantinya para apakah KPU ataupun Bawaslu itu betul-betul tegak lurus ya. Jadi netralitasnya. Nah, itu yang poinnya. Berikut lagi Mas Ersu. Ini gimana ceritanya dengan apa tadi? Dengan yang namanya utang. Jadi harus kita pilih dulu Mas Ersu. Ini memang ada namanya surat pengakuan utang. Jadi kalau kita katakan tadi, apakah itu dalam bentuk perjanjian? Tidak juga. Jadi kalau perjanjian perdata sebetulnya, ya kalau perjanjian perdata ya, itu sebetulnya para pihaknya jelas. Siapa pihak yang meminjam, siapa pihak yang meminjamkan. Ini kan jelas nih. Siapa pihak yang meminjam, siapa pihak yang meminjamkan. Dan itu biasanya tanda tangan tuh di atas materai oleh kedua pihak. Yang pemberi dan yang meminjamkan dan yang peminjam. Dan keadaan yang tidak kurang itu berada juga di atas kalau angka-angka besar itu di depan notaris. Itu tentu terpenuhi yang namanya suatu dokumen yang bisa dikatakan sebagai perikatan. Itu perjanjian. Tapi kalau ini mungkin lebih kepada sifatnya semacam hal-hal yang perjanjian politik lah lebih banyak. Kenapa itu muncul? Nah, ini juga kita sadari juga. Pertama tentunya bisa di dalam surat pengakuan utangnya itu, kalau boleh kita jujur mengatakan karena suratnya sudah terbuka, maksudnya sudah terbuka, kita baca aja poin-poinnya. Kan dalam poin-poin itu dinyatakan secara jelas dan malah Anies mengatakan itu tadi Pak Sandi itu mengetahui bahwa apa? Bahwa uang itu bukan ya. Jadi dikatakan tadi
Jadi Pak Sandi itu selaku penjamin itu mengakui bahwa uang itu bukan untuk pribadinya Anies. Ya. Jadi yang dijanjikan Pak tadi bukan untuk pribadinya Anies, tetapi untuk siapa? Tapi dikatakan tadi karena ada kesepakatan ya. Jadi di situ waktu itu kan ada namanya Pak Aksa Mahmud mungkin juga dengan Pak Erwin Aksa tadi selaku katakanlah tim suksesnya pasangan ini, tim sukses pasangan itu hubungannya adalah antara Pak Aksa Mahmud ya dan juga Pak Erwin Aksa itu dengan partai pengusung dalam hal ini Gerindra dan PKS. Kalau kita baca di dalam poin-poin surat pengakuan utang yang ditandatangani oleh Pak Anies ini, jadi sebetulnya dikatakan juga Pak Anies pun juga tidak menghadiri pertemuan itu, kesepakatan itu. Beliau nggak tahu kesepakatan antara katakanlah tim suksesnya yang dalam hal itu Pak Aksa Mahmud dan juga Pak Erwin Aksa itu dengan partai pengusung juga nggak mengetahui itu bagaimana bentuk-bentuk pertemuannya dan kesepakatannya tadi, tetapi menghasilkan bahwa ada kesepakatan yang berkaitan dengan kebutuhan dana yang tadi. Jadi harus kita pilih. Kalau 50M itu dananya itu dari Sandi, Pak Sandi, yang 50M tuh dananya di Pak Sandi. Jadi kalaupun dikatakan itu pinjaman Anies, tapi sesungguhnya itu ada sumber dana paslon itu. Jadi sumber dana paslon itu tidak ada hubungannya dengan dalam arti sumbangan lagi itu. Karena tuh ada kan sumber dana itu bisa dari paslon, ada dari pihak lain. Nah, jadi kalau kita baca di Kalau belakangnya paslon tidak ada pembatasan ya Pak ya? ya, Kalau paslon tidak ada batasan. oh, kalau paslon ada batasan. Hmm. Jadi ada sumbangan dari partai politik yang musuh calon tadi, ada dari paslon. Itu nggak dibatasi itu. Yang Oke. dibatasi itu semua pihak lain. Nah, Karena kalau 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 tidak namanya salah dia di dalam surat itu kan disebutkan bahwa itu dana dari pihak lain yang menjamin Pak Sandi gitu. Jadi bukan dananya Pak Sandi kalau saya tafsirkan. jadi begini, kalau kita perhatikan, kalau ini kan kalau yang di dalam perjanjian 1 dan 2 itu sebetulnya kan sumber dananya dari Pak Sandi itu. Yang 42 itu yang pihak lain itu. Yang 50 miliar itu dari Pak Sandi, Pak Sandi, yang walaupun 42 miliar di itu dari dalam pihak lain. pengakuan utang itu dinyatakan tidak ada pengakuan utang dari Anies ya. Mungkin dalam bentuk apa biasa lah kalau hal-hal demikian kan. Ini kan sebetulnya praktek-praktek seperti ini, Mas Ersu, itu lazim terjadi seperti ini. Ini kan praktek Oke, seperti tapi ini lazim lazim kan terjadi. lazim bukan berarti itu tidak melanggar ketentuan undang-undang kan, Pak? Ya ini nggak melanggar peraturan undang seperti ini Pak. Itu kan terjadi. Cuman kan yang nggak lazimnya tadi ada orang yang dulunya tim sukses itu mengungkapkan itu nggak lazim, itu hampir tidak terjadi di dalam proses konsultasi itu. Yang dulu sebagai mantan tim suksesnya tadi, kan dulu Pak Erwin Aksa ini kan tim suksesnya tadi, sekarang tuh mengatakan membocorkan apa tadi, itu kan sangat kita sayangkan. Itu hal-hal yang sangat diharamkan di dalam perpolitikan kita, kan tidak seperti itu apa aja, terlepas daripada apakah dalam posisi sekarang pada waktu itu berada dalam kubu yang sama, tapi sekarang berada dalam kubu yang berbeda, itu tidak sampai yang rahasia-rahasia dapur seperti itu mencuat keluar, karena bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda, karena masyarakat kita ini kan bisa menafsirkan bermacam-macam. Tetapi sekali lagi, kalau boleh kita katakan, kalau yang 50M itu sesungguhnya dari Pak Sandi, kalau kita baca di dalam surat pengakuan utang, kita kan cuma dapat dari surat pengakuan utang tadi. Dan Pak Sandi kan sudah menyatakan tadi, dia sudah menjelaskan. Sebetulnya kalau kita baca dari akhir yang terakhir daripada apa tadi, di yang 7.7 tadi, kan ada pernyataan tadi, apabila menang, ya, maka Pak Sandiaga itu berjanji untuk menghapus, kan sudah jelas. Jadi apabila menang, itu Pak Sandi menghapus ya dana tersebut. Nah, jadi kalau boleh kita katakan sekali lagi, baik yang 50M itu sudah jelas karena itu dana dari paslon dari Pak Sandi itu tidak masuk kategori sumbangan. Kita akan menggesernya begini, Mas Efu. Ini pergeseran daripada nantinya apa yang menjadi statement daripada Pak Rahmat Baja tadi. Ini kalau dia masuk kategori sumbangan. Kalau dia masuk kategori sumbangan, maka dia nanti jatuh pidana terkait dengan saya pidana melebihi batasan tadi.
Jadi karena orang perorangan tidak boleh menyumbang 75 juta. Kemudian dalam bentuk badan ataupun lembaga, organisasi tidak boleh menyumbang lebih dari 75 juta. Kan ini. Kalau berkaitan dengan utang piutang, itu Undang-Undang 10 tahun 2015 tidak ada mengatur. Baik namanya pengaturan batasannya maupun pengaturan sanksinya. Jadi itu nggak ada pidananya. Terus paham gitu ya, tuh. Jadi kalau kita baca Walaupun undang-undang kemudian itu, walaupun kemudian utang piutang itu kemudian dia ketika menang disumbangkan, itu tidak masuk kategori bahwa itu sumbangan. nah, itu kan nggak bisa dikatakan kata sumbangan kan, itu kan bersyarat namanya kan. Karena kalau kita bicara sumbangan, maka kriteria sumbangan itu jelas pemberian itu tanpa syarat dia. Jadi tidak ada persyaratannya, tidak ada perikatannya, tidak mengikat dia. Dia pemberiannya sukarela, tidak ada syarat-syaratnya, tidak ada perikatannya. Jadi begitu dia ada persyaratan, ada kriterianya, ada ketentuan apa namanya, dia tidak menjadi sumbangan dia. Karena sumbangan itu bebas dia. Jadi itu kenapa dia tidak bisa dimasukkan ke dalam kelompok atau ranah sumbangan, karena dia bersyarat dia. Kan itu namanya penyelesaian pinjaman namanya, Mas. Bahwa penyelesaian pinjaman itu dengan dua cara, dibayar atau dia dinyatakan lunas, itu adalah masalah perjanjian aja. Ini kan perjanjian kan ada duanya, dibayar kalau apa? Kalau kalah, dinyatakan lunas kalau menang. Nah, kita tidak perlu mempersoalkan apakah perjanjian itu berpotensi korupsi. Nggak ada buktinya. Jangan, jadi kalau dia perjanjiannya itu, katakanlah, kalau menang tidak bayar, berarti nanti dibayar dengan proyek. Nggak bisa gitu kita. Kan harus ada pembuktian lain lagi, itu hal terpisah. Nggak bisa kita, nanti dibayar itu mungkin memberikan proyek kepada siapa pemilik pinjaman itu. Kalau nggak ada buktinya, kita nggak bisa menyatakan itu merupakan jadi itu kita mengada-ngada namanya. Itu mungkin ada jalan pikiran sementara orang, maka dari awal saya kemukakan dulu ya, itu hal yang terpisah. Bahwa nantinya, karena dia perjanjiannya tadi adalah kalau menang tidak bayar, berarti penyandang dana itu investor politik. Nah, nggak ada seperti nggak bisa kita katakan demikian. Karena dalam hukum-hukum itu kan faktanya, jadi perbuatannya yang diapakan. Bisa saja orang tidak seperti itu modelnya. Jadi itu harus kita dudukkan dulu. Yang penting kita mengatakan bahwa Undang-Undang 10 tahun 2016 ini tidak mengatur berkaitan dengan urusan pinjam pinjam, karena itu murni ranah perdata. Bahwa pinjaman itu, utang piutang itu, mekanisme penyelesaiannya dengan cara katakanlah dengan cara katakanlah dengan cara seperti dibayar ataupun dinyatakan lunas, itu adalah bentuk perjanjian. Terserah saja kan nama perdata. Nah, lagi yang pula ini Mas Ersu, kalau boleh kita katakan, sebetulnya nanti banyak lagi orang menghubungkan lagi, ada menghubungkan dengan pajak. Berarti kalau pembahasan utang, jadi ini menyatakan objek pajak. Kan ada juga pendapat mengatakan itu keliru sekali itu. Kenapa demikian? Ini kan hal terpisah nih. Kenapa kita katakan kalau di dalam surat pengakuan utang itu kan nggak pernah ada nongol uang itu kan nggak sama sumber Anies deh. Anies itu sumbernya dia nggak tahu, ya kalau dia baca di pengakuan. Kemudian uang tadi dikatakan untuk kepentingan partai pengusung yaitu Gerindra dan PKS. Nah kita nggak tahu bagaimana penggunaannya di dalam di dalam kaitan dengan partai pengusung. Kan ada dua ini aktivitas ya. Ada aktivitas yang murni dari paslon tuh. Paslon itu punya pula tuh. Di keuangan punya juga tuh. Paslon itu punya pula pengelolaan keuangannya. Ada pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh partai pengusung. Ada lagi tuh. Jadi tentu kalau berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang ada di partai pengusung, itu sepenuhnya tanggung jawab partai pengusung. Untuk apa, bagaimana penggunaan itu partai pengusung. Harus kita pahami itu tadi. Jadi sekali lagi kalau kita mencoba mencermati, jadi kita mencermati bahwa ini apa yang menjadi pertanyaan kita, apakah ini kita katakan ada pidana apa tidak, bisa kita menyatakan itu tidak ada unsur pidana sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016. Nah, persoalannya apakah kalau peristiwa ini terjadi pada masa Dodi Anies, maka Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah itu menyatakan
bagian daripada peristiwa pilkada yang dapat menyebabkan kepala daerah diberhentikan itu adalah kalau menggunakan dokumen palsu di dalam proses pencalonan. Nah, ini kan tidak seperti itu. Jadi berkaitan dengan tadi hal-hal seperti inilah yang mungkin kita coba pahami bersama, bagaimana meletakkannya secara personal, karena para pihak ini banyak pihak nih. Saya juga mengikuti podcast yang ada. Itu tentu lebih tendensius ya membaca mapanya membukakan itu. Jadi kenapa itu kan tentu sedikit banyaknya membayangkan tadi, kalau sudah berkaitan dengan pidana itu konotasi kepada capres itu atau seorang bakal calon capres itu kan relatif kurang menguntungkan itu. Wah ini formula E, ini pidana, ini ada lagi, apalagi. Jadi orang kan dibuntuti dengan hal demikian. Jadi sekarang kalau kita mencoba mencermati itu harus secara bersih dan jernih, bahwa sebetulnya kalau dikatakan tadi tidak ada hal yang dilanggar oleh Anies kalau kita lihat di daripada surat pengakuan utang, itu pun surat pengakuan utang. Jadi kalau surat pengakuan utang, kenapa barang ini tidak ada dari kalaupun dari pernyataan Bawaslu itu pun KPU, kenapa nggak dilaporkan di dalam laporan dana kampanye? Ya, harus kita pahami juga. Dari surat pengakuan utang jelas bahwa dana tersebut ya itu kan tidak masuk kepada dana timnya Anies ini secara langsung ya, timnya kampanye dalam tim kampanye Anies secara paslon, tapi masuk kepada, kalau dibaca di situ, untuk kepentingan partai pengusung. Terlepas nanti bahwa akan ada perdebatan di sana sini, tetapi sekali lagi berkaitan dengan apa tadi tidak. Tapi kalaupun itu dikatakan suatu peristiwa pidana, katakan terjadi pada waktu itu sanksinya kecil sekali tuh. Karena sanksinya tadi itu kalau boleh katakan itu kan sanksi di Undang-Undang nomor 10 tadi, kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan laporan dana kampanye itu tidak benar, itu sanksinya itu minimal 1 juta, maksimal 10 juta. Itu enteng sekali itu kalau kita baca sanksinya ya. Karena itu dianggap nggak terlalu apa sih. Jadi kalau ada terhadap pelaporannya dianggap mungkin katakanlah ini nggak dimasukkan ke dalam laporan dana kampanye Anies. Tapi kalau kita baca Undang-Undang 10 tahun 2013, itu sanksi pidananya kalau itu pun ditemukan pada masa periode beliau itu minimal 1 juta, maksimal 10 juta. Itu kan sebetulnya kan ya tidak ada bermakna apa kalau itu kalau dikatakan ya. Tapi sekali lagi yang tentunya yang agak lumayan sanksinya tadi adalah berkaitan, karena sanksi itu berkaitan manakala sumbangan itu tidak diterima ya. Nah, itu ada sanksi yang relatif lebih berat daripada apa tadi hanya sekedar katakanlah kan di antara podcast yang ada ataupun dari pernyataan daripada Ketua Bawaslu ada juga menyinggung bahwa itu tidak termasuk di dalam laporan dana kampanye. Kalau itu bisa saja terjadi karena Anies tidak menyatakan dana tersebut tidak digunakan oleh Anies ataupun juga timnya Anies, tetapi itu adalah kebutuhan daripada partai pengusung. Nah, tentu nanti bagaimana penggunaan dan juga bertanggung jawabannya tentu sebenarnya bagi daripada partai pengusung. Jadi itu kalau kita melihat dari surat pernyataan apa tadi Mas Etu. Jadi sekali lagi kalau ya. Ya, jadi sekali lagi Mas Etu, ini kan sebetulnya kita apa tadi melihat manakala ada, sekali lagi yang kita cukup sayangkan tadi adalah manakala ada peristiwa yang menyangkut capres yang satu ini, itu maka pembahasannya ataupun juga digoreng kemana-mana nih. Tapi kita tidak bisa. Kalau ada hal demikian, itu kembalikannya ke aturannya. Nah, kalau saya melihat lebih banyak di situ. Kalau ada suatu apa tadi, kita kembalikan ke aturannya.
Ya. Aturannya apa? Aturannya ada, dia semuanya ada di aturan 2016. Nah, ternyata kan di situ nggak seperti yang kita. Jadi kalau membayangkan pidana kan orang bayangkan pidana itu seperti Kurungan. pidana Ya. ya, korupsi. Tapi kan Ya. pidana di situ kan kalau pidana dalam pilkada ini itu lebih banyak pidana-pidananya itu adalah itu kurungan sekian bulan atau Hmm. dan atau itu apa artinya? Itu kan memilih. Ya. Kalau membayar kita, jadi Kalau dendanya kalau dibayar ya nggak misal jadi 3 bulan, dikurung gitu ya. ya Kalau dendanya dibayar tidak jadi dikurung lah gitu nggak ya. jadi kurung. Itu kan sama dengan cepiring gitu, tindak pidana ringan. Kalau kalau Oke. Perda kan punya seperti itu. Perda Ya, kita baik. kan kalau ada penegakan Perda itu ada namanya apa namanya sidang-sidang cepiring namanya Baik. tindakan pidana ringan. Itu Yes. berujung semuanya kepada denda tadi kan. Ya, Ini kan ya. juga ini dan atau ya orang kalau melihat seperti itu dan ataunya ya kayak seperti kalau kayak misalnya ada hal yang belum dimasukkan ke dalam laporan dana kampanye, itu sanksinya itu ya rendah sekali, itu dalam hitungan bulan. Kemudian pilihannya juga dan ataunya itu minimal 1 juta, maksimal juga 10 juta. Jadi orang Baik. seperti itu ya nggak ada kesulitan untuk membayar hal demikian ya. Jadi sekali lagi tentunya yang menjadi apanya tadi kalau kita katakan adalah yang kita sangat menyayangkan, mudah-mudahan ini nggak terjadi untuk yang sekarang kita nggak tahu persis nih. Yang sekarang Ya. Baik, terima kasih Pak Hamdani atas penjelasan ini. Pak Hamdani beliau adalah pernah menjadi staf ahli Menteri Dalam Negeri bidang ekonomi dan pembangunan tahun 2014 sampai 2022 dan terlibat dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 berkaitan dengan pelaksanaan pilkada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam warahmatullahi wabarakatuh.